Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan ini adalah HP Infinix Smart 8. HP ini harganya cuma 1,1 jutaan aja. Udah dapat HP dengan varian 4/128. Sebenarnya ada 3 varian ya, 3/64, 4/64 sama 4/128. Tapi yang aku beli ini varian 4/128 dan memorinya bisa diekspansi juga dengan 4 GB RAM tambahan. Jadi RAM-nya itu bisa di 8 GB maksimalnya. Terus HP ini bodinya keren banget nih. Di bagian belakang ada 3 buah modul yang gede-gede seperti ini. Ada kamera utama 13 megapiksel dan kamera AI 0,8 megapiksel dan ada satu modul untuk LED flashnya. LED flashnya ini ada 4 ton kayak gini ya, 1 2 3 4, ada 4 lampu LED-nya. Terus bodi belakangnya juga terkesan keren, ada gradasi-gradasi dan ada garis-garis kecil seperti ini. Ini tambah keren kalau dilihat di bagian bodi belakangnya ini. Terus bodinya ini terbuat dari plastik ya, untuk frame sampingnya juga dari plastik, tapi keren banget tampilannya seperti ini. Ada tulisan AI kamera dan ada tulisan Infinix di bagian sini. Di samping kanannya ada fingerprint sekalian tombol power, terus ada tombol volume. Di samping kirinya ada sebuah slot yang udah triple slot, 2 nano SIM sama 1 micro SD. Di bagian atas kosong, di bagian bawah ada lubang jack audio, mikrofon, port type C, kemudian ada 6 buah lubang speaker. Kemudian di bagian depan HP-nya ini ada sebuah kamera selfie 8 megapiksel, di atasnya ada earpiece dan ada sensor-sensor juga di bagian sini, ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitaskingnya. Nah, cukup keren kan HP ini, tampilannya keren banget, bentukannya mengkotak seperti ini. Aku suka banget tampilan HP yang kotak seperti ini mantap sih, kalau dilihat dibawa kemana-mana juga nggak malu-maluin. Udah keren banget dari segi bodi HP ini. 1,1 juta aja, nggak sampai 1,2 juta ya, walaupun 1.199.000 tetap 1,1 juta, nggak 1,2 juta. Terus kita bahas layarnya dulu nih. Untuk layarnya ini udah 90 Hz dan HP ini sayangnya layarnya cuma dapat multitask 5 doang ya. Nih kalau kita tes multitasknya ini cuma dapat 5 tos doang, nggak bisa dapat 10 tos. Tapi layarnya cukup bagus, udah 90 Hz tapi cuma minus di multitasknya doang, udah dapat 5 tos seperti ini. Tapi 5 tos itu menurutku cukup worth it sih daripada yang 2 tos ya. Kalau 2 tos 3 tos itu nggak worth it, tapi kalau 5 seperti ini masih worth it. Resolusi layarnya di 720 x 1612 pixel, kepadatan layarnya di 320 dpi. Untuk ukuran layarnya 6,6 inci. Sekarang kita coba bahas spesifikasi HP ini. Untuk lain-lainnya pakai aplikasi Device Info, kita langsung masuk ke bagian hardware aja. Untuk chipsetnya HP ini pakai Uni SoC atau Unisoc Tiger T606, fabrikasinya 12 nanometer, inti CPU 8 core. Untuk clock speed atau frekuensinya di 1,6 GHz. Kemudian GPU nya pakai Mali G57. Lanjut untuk memorinya ini asli ya, RAM 4 GB dan ROM 128 GB. Nah, di sini RAM aslinya 4 GB dan ROM aslinya 128 GB. Tapi kalau mau nambah RAM juga bisa. Kita masuk ke menu pengaturan dan ke tentang ponsel. Langsung masuk ke bagian RAM aja. Di sini ada tulisan 4+2. Ini ekspansinya, kalian tinggal klik yang tetapkan RAM virtual ini ya. Kalian bisa pilih 1 GB, 2 GB atau 4 GB. Tergantung selera kalian aja mau nambah berapa giga. Terus kalau udah tinggal kalian restart aja HP-nya dan udah beres. Di sini nanti tulisannya akan ganti. Misalnya 4+1 atau 4+2 atau 4+4 kayak gitu. Maksimalnya di 4+4 jadi 8 GB untuk RAM-nya. Lanjut kita ke bagian bawah sini untuk fitur-fiturnya. Di sini ada dukungan host USB, USB aksesori, ada sidik jari juga di samping kanannya sini sekalian tombol power. Ada Face ID, terus ada GPS juga. GPS-nya ini juga bagus karena udah didukung dengan sensor giroskop, jadi untuk ojol HP ini juga aman. Nih gironya ya seperti ini nih gironya. Kalau kita cek gironya ini aman banget ya HP ini seperti ini. Nih gironya kayak gini, jadi kalau kita geser-geser kayak gini tetap grafiknya akan berubah. Jadi gironya berfungsi di HP ini, bisa untuk ojol. Tapi sayangnya di HP ini tuh belum support NFC dan belum ada infrarednya, jadi nggak bisa dijadiin remote TV, remote AC, itu belum bisa ya karena nggak ada infrarednya. Kemudian untuk sistem Androidnya, HP ini pakai Android 13 atau Android Tiramisu tapi versi Go Edition.
Kemudian untuk baterainya itu di 5000 mAh, chargingnya cuma dapat 10 watt charger bawaan. Kemudian untuk kameranya itu 13 megapiksel kamera utama dan 0,8 megapiksel kamera AI. Terus kamera depannya 8 megapiksel aja nih, kamera depan 8 megapiksel. Untuk kameranya langsung kita cobain ya, kameranya kita cobain dulu nih. Kamera dari Infinix Smart 8 ini ya, kameranya bagus banget, warnanya real, warna hijau real, warna biru real, bagus banget kameranya. Asli kameranya ini bagus banget, Infinix Smart 8 ini 13 megapiksel. Untuk zoomnya bisa di zoom di 4 kali dan zoomnya itu ya cukup pecah ya, di zoom 4 kali tapi nggak pecah-pecah banget sih. Terus lanjut untuk videonya bisa di 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Nah untuk videonya seperti ini ya, nih untuk videonya cukup oke ya, lumayan stabil, nggak getar banget tapi agak delay juga sih gerakannya. Kemudian untuk menu di bagian video ada menu seperti ini, kualitas video dan lain-lain, tinggal pilih aja ya. Terus kalau menu di bagian foto itu menunya seperti ini, ada cap air, timer dan lain-lain seperti ini. Terus kalau kita geser ke atas sini, di sini kita bisa milih mode yang ada banyak banget, ada video singkat, video, AI cam, mode cantik, potret, super malam, panorama, dokumen, pemotretan AR, selang waktu dan gerak lambat atau slow motion. Ya cukup bagus kan, seperti ini. Nih untuk kamera belakangnya bagus banget. Terus untuk kamera depannya nih, kamera depannya seperti ini ya. Untuk video bisa di 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Untuk kamera depannya juga bagus banget seperti ini. Bagus banget nih, terbilang 8 megapikselnya mantap banget ya, kayak gini nih. Oke, jadi kamera di Infinix Smart 8 ini menurutku memang ya bagus banget untuk ukuran HP yang harganya di 1,1 jutaan. Mantap banget kameranya. Terus selain kameranya mantap, didukung dengan chipset yang cukup kenceng, Jun SoC Tiger T606. Terus layarnya 90 Hz, kemudian memorinya cukup gede, 4+4 RAM dan 128 GB ROM. Ini udah mantap lah. Untuk harian, untuk sosmedan ini udah pasti kenceng banget. HP Infinix Smart 8 ini kalau dipakai buat main game Mobile Legends itu ada di grafik bawaan, di grafik tinggi dan di frame rate tinggi. Untuk grafik ultra dan di frame rate supernya itu terbuka, tapi aku nggak saranin main di grafik ultra atau di frame rate super. Aku saranin di grafik tinggi dan di frame rate tinggi aja. Ini udah bagus dipakai buat main, cukup lancar juga dan kayak gini hasilnya. Nih dipakai buat main cukup oke HP ini. Oke, di sana ada Layla, apakah kita bisa ngekill? Harusnya bisa sih, soalnya dekat ya kan. Retri. Kabur. Weh. Aku mau dikejar sampai 20 orang nih, guys. Kabur, guys. Nih mati nih ya nih. Dia mukil. Oke ya, jadi HP ini dipakai buat main game Mobile Legends itu masih enak di grafik tinggi dan di frame rate tinggi. Selanjutnya kita cobain buat sosial media ya, contohnya dipakai buat YouTubean. Ini pastinya lancar banget. Ini lihat nih, buat YouTubean scroll nih, lihat scrollnya nyaman banget kan, soalnya layarnya itu refresh rate nya udah 90 Hz, jadi nyaman banget seperti ini. Ini dipakai scroll nyaman banget nih, nggak ada kendala sama sekali, memang selancar ini HP-nya. Padahal ini HP murah loh, 1,1 juta aja seperti ini. Mantap banget sih. Tapi di harga 1,1 juta ada 3 HP sih yang masuk di pemikiranku yang bisa dibeli ya. Itu ada ZTE Blade V40s, tapi itu masih 1,2 juta ya, beda tipis lah sama HP ini. Terus ada Itel A70 dan ada Infinix Smart 8 ini. Yang paling worth it mana ya, ZTE Blade V40s kalau kita nyari spesifikasi. Tapi kalau kita nyari yang suku cadangnya gampang dan garansinya juga gampang, lebih ke Infinix sih. Infinix Smart 8 ini ya, nggak kayak ZTE Blade V40s. Karena ZTE Blade V40s kalau misalkan rusak itu suku cadangnya katanya susah. Tapi kalau ini masih enak nih. Terus HP ini speakernya itu juga bisa keras ya. Kita coba cari Alicat musik aja, kita coba dengerin musik dari audio library YouTube. Nih. Nih kan speakernya itu jernih dan bisa keras kayak gini, itu mantap banget udah.
Di harga 1,1 juta ini worth it banget buat dibeli. Kalau nyari spesifikasi bisa ke YTI Blade V40S, tapi kalau nyari yang suku cadangnya gampang bisa ke Infinix Smart 8 ini. Lebih oke dibanding GTI Blade V40S. Oke ya, jadi gitu aja untuk video review dari HP Infinix Smart 8 harga 1,1 jutaan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.